Kita kembali ke pasal 65 itu, siapa yang menetapkan tahapan jadwal? Maka Kip Aceh. Oleh karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita ini mengacu kepada ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, maka Pilkada Aceh wajib dilaksanakan 2022. Siapa yang akan laksanakan? Tahapan wajib ditetapkan oleh Kip Aceh. Panwaslu dan DPR. Kita Aceh sudah punya pengalaman itu. Pengalaman itu terjadi di Pilkada 2006. Ya betul. Nah, betul yang Pak Yus bilang. Iya. Di sana kan disebutkan jelas KIP itu direkrut oleh DPR. Ya. Termasuk KIP Kabupaten Kota. Ya. Nah, waktu 2006 tidak sempat lagi merekrut KIP Kabupaten Kota, maka tetap direkrut oleh DPR Kabupaten Kota atau DPR provinsi dengan catatan bahwa rekrutmennya, mekanismenya kan yang diatur. Waktu itu diaturlah bahwa KPU Kabupaten Kota seluruh Aceh secara ex officio menjadi anggota KIP Aceh. Selesai. Tambah problem. 13 orang. Ya, itu di provinsi. Ah, di Sedangkan di provinsi. Kabupaten Kota ex officio, di sana yang ditambah karena sudah direkrut oleh DPRA. Sudah direkrut oleh DPRA 7 orang plus 5 orang dari KPU. Walaupun kemudian Ada yang 5 yang mengundurkan diri. orang itu tidak mau menjadi anggota KIP Aceh. Tidak mau jadi anggota KIP sempat Aceh. rame dia, Nah, ada ya. termasuk Pak Ketua KPU-nya nggak mau jadi anggota KIP Aceh. Syarifah. Ada beberapa yang masuk menjadi anggota KIP Aceh. Selesai persoalan. Di Kabupaten Kota bagaimana? Direkrut oleh DPR provinsi waktu itu diperintahkan bahwa KIP Kabupaten Kota itu dinyatakan ex officio menjadi anggota ketua dan anggota KIP Kabupaten kalau Kota. teknis, kalau Dan itu penyelenggara teknis, secara apa namanya, seluruh provinsi Aceh itu dilantik oleh ketua KIP Aceh waktu itu Pak Jafar. Selesai. Nah, persoalan ini jika pun terulang, maka model seperti ini boleh diambil. Tapi jika memang masih punya waktu, maka silakan disepakati, dan itu kanun itu harusnya masuk dalam DIN juga. Kalau mau Ya masuk itu. masuk. Maka yang Pak Yus bilang itu betul, bahwa yang disepakati di sana itu juga direkrut oleh ke provinsi dan kabupaten kota oleh legislatif. Tapi dalam perjalanannya itu terpaksa harus direkrut oleh Bawaslu RI. Itu sama persis ketika Pilkada 2012. 2012 sebenarnya Panwasli itu direkrut oleh kabupaten kota sesuai dengan kanun. Tapi ternyata itu direkrut oleh Bawaslu RI malah. Berarti Nah, itu 2012. Panwaslu Aceh akan direkrut di Bawaslu. Ini kan hari ini kalau menurut Pak Afhan dia tidak mau kalau seandainya itu penambahan DPR kan penambahan 3 jadi 5. Penambahan 2 itu dari DPR. Kalau provinsi untuk oleh DPRA untuk kabupaten kota ini tidak mau, sehingga keluarga kalimat Afhan nggak ada, pisah aja macam kemarin-kemarin. Jadi, Kalau Panwasli itu, kalau pilkada itu dibentuk oleh DPR provinsi dan kabupaten kota. kesepakatan yang harus diambil terlebih dahulu. Karena rezim Bawaslu sekarang ini kan sifatnya tidak ad hoc, Iya, permanen. Nah, apakah kemudian Bawaslu untuk mengatur atau mengawasi pilkada itu kita mau jadikan permanen atau tidak? Karena sifatnya ad hoc, hanya menyelenggarakan pengawasan pilkada. Ini dulu diselesaikan, didiskusikan, disepakati. Kalau memang mau ini ad hoc, tidak begitu susah. Regulasinya oleh ini kan kemudian hanya sama lah. bertugas Ya, sama paling seperti yang lambat bubar 3 bulan setelah setelah dilantik selesai.
saya pikir Cuman kalau permanen boleh 1 bulan setelah dilantik selesai Bisa, nggak apa yang ngambil 3 bulan misalnya. maksimumnya 3 bulan. Yang maksimum mau 3 2 bulan, sebulan. Yang pertama gini kawan kan, alasan Pak Wan dulu jadilah kan Jaringan Demokrasi Indonesia menyuarakan Pilkada Aceh harus hukumnya wajib dilaksanakan di 2022. Alasannya kenapa? Loh, ini undang-undang yang kita laksanakan, yang penyelenggara laksanakan kan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mesti diingat, penyelenggara itu sebelum melaksanakan tugasnya disumpah, ya kan? Melaksanakan semua tugas dan pokoknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Loh, undang-undang pemerintahan Aceh sudah mengatur bahwa penyelenggaraan pemilihan gubernur wakil gubernur Aceh itu dilaksanakan 5 tahun sekali. Pilkada yang lalu dilaksanakan 15 Februari tahun 2017. Kalau mau mengacu undang-undang pemerintahan Aceh, maka 5 pilkada tahun di Aceh sekali. itu 15 Februari 2022. Jatuh 5 tahun. Jatuh 5 tahun. Kalau 2024 Kalau 2024 7 tahun. ada yang dilanggar kan 7 tahun. Berarti melanggar ketentuan pasal UUPH tersebut. Oke. Lalu kemudian siapa yang harus menyikapi ini? Di pasal 66 disebutkan ya ayat 3 huruf B yang menyebutkan bahwa persiapan penyelenggaraan pilkada itu dimulai dengan penetapan tahapan jadwal salah satunya. Kita kembali ke pasal 65 itu. Siapa yang menetapkan tahapan jadwal? Maka Aktif Aceh. Oleh karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, kalau kita ini mengacu kepada ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang ada, maka Pilkada Aceh wajib dilaksanakan 2022. Siapa yang akan laksanakan? Tahapan wajib ditetapkan oleh KIP Aceh. Dalam hal ini KIP sudah menghilangkan hak konstitusional warga. Nah, kalau bicara hak konstitusional, persoalan warganya mau menggunakan haknya atau tidak menggunakan haknya itu soal lain. Tapi ruang harus dibuka. Tapi ruang harus dibuat. Siapa yang harus buat itu penyelenggara? Penyelenggara tepat sekali. Jadi itu yang saya sampaikan di dalam forum diskusi tadi. Dan Ada yang berdarah-darah nggak tadi itu? Nggak ada. Waktu Bapak ngomong nggak ada. Ya? Atau gini, kabupaten kota buat tahapan sendiri dia. ini yang sedikit Ini problem. nggak ada ya. tanggalnya nih tadi. Ada saya ada termasuk juga diundang melalui Rotos Hukum di kantor Takollah yang kasih undangan. Meminta ada sekitar berapa peserta ya tadi diminta padakan saya untuk mewakili Rotos Hukum, tapi Kurniawan bilang saya besok mewakili Unsia menghadiri sidang di PT UN Oh, sengketa informasi dengan pihak mana aja terkait kasus saya Permadi. Revisi Kanun 12. iya, revisi kanun atau Ki kota diundang oleh KIP Aceh. Sudah kita sampaikan Sudah, aspirasi Saya ada penundaan dari Rotos Hukum. Tapi begini Pak Pur, soal kanun itu ya memang berhubungan dengan tahapan pilkada. Itu channel tuh. Tapi bukan berarti kalau tidak siap revisi kanun itu tahapan tidak bisa dilaksanakan, tidak. Tahapan tetap Siapa bisa tanya tadi? dilaksanakan Kanun tanpa tetap harus menunggu ini. Iya, tidak harus menunggu ini. Dan itu sudah ada Saling mendukung namun tidak saling tersandra. Iya, Jika benar. tanpa ini habis ya. Iya. Kalau itu belum selesai, maka kanun yang lama harus diberlakukan. Enggak, yang direvisi pasal apa ya? Kurang tahu. Ya kita juga nggak tahu. Ya, Salah tetapi salah satu Panwas. jangan gara-gara ini. Salah satu. Ini Tahapan katanya tidak tahapan dilakukan. tidak bisa dilaksanakan karena menunggu ini. Oh enggak. Nah, itu sudah dibuktikan pada Pilkada 2012. Ya 2017 ya. Ya, Ya, tahapan tetap dilakukan 12, tanpa 2000. harus menunggu ini. Oh, Jadi iya. kalau ini pun belum dibahas pun tetap bisa lakukan. Bisa. Non plotling misalnya sedang dalam pembahasan. Iya. Apa? Iya. Pasal ini masih ada, pasal yang memang anggota KIP bisa diperpanjang kalau dalam tahapan. Ada udah dihapus. Itu dihapus. Di 12 2016. Kalau dulu pernah ya, apabila ada, dia tunggu. ini Waktu diperpanjang. kita apa Wan ya? Iya. Dan Waktu itu pembahasan itu tidak Pak Wan digunakan. Kawan ketua. Ya, saya ketua waktu itu. Dan itu tidak digunakan. Pasal itu tidak digunakan Oh gitu. oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini DPR Aceh. Tidak mau Justru digunakan. menarik revisi yo. Jadi Ya. menarik dia kan. Iya. Akhirnya kok memang terulang lagi. Ya kan, lakukan. Dulu 2017 ketika jalan, kami korban. Iya, iya, iya. Kami di KPP oleh Pak Maman. Kita Pak Mamannya, Panwasnya. Ketua Panwas. Nah, karena kami Bukan ketua Panwasnya, Panwasnya. Panwas ya? Ah. Bukan ketua Panwas. Enggak, kalau ketua saya sendiri berarti. Panwas. Panwas. Ya, ya. Panwas ini Kota Losawet dengan ketua Muhammad Aha. Itu karena salah satu Bang, orang yang dari perosorangan itu harus mundur sebagai pengurus partai 6 bulan sebelum pendaftaran. Tapi pengunduran ini belum dilakukan.
Atau sudah Memang nggak ada, mantap? memang nggak ada. Jadi yang menariknya Seandainya ada pun nggak cukup waktu 6 bulan. Karena untuk dia salah, gini ya. ambil estafet karena udah lelah satu orang untuk melanjutkan Nabi dia. Jadi yang menarik kan gini, dianggap dalam putusannya bahwa kami mengambil sumber hukum yang dicita-citakan. Nah, Ius meskipun constituendum. ya, meskipun terakhir Ius juga, constitutum lah. Iya, Ius constitutum. Ius yang constitutum. dicita-citakan. meskipun kan ketika memang masuk tahap daftar calon tetap itu sudah disahkan kan, Oh. yang tidak ada lagi pasal bahwa harus menurut partai politik, kan? Nah, tapi memang Kan deras itu, lalu kemudian mempelajari Masih bisa tetap masih bisa memberikan ruang-ruang memberikan informasi. iya, Banyak ruang informasi bisa digunakan tanpa harus diundang secara formal. iya, tanpa harus hadir kan. Di sini yang diundang kelembagaan sih. Dekan Fakultas Hukum 1 orang, Iya. dekan Fakultas Fisip 1 orang, KIP Aceh 3 orang dibatasi. Coba cari Bang. Ya, pasti yang harus itu adalah ketua divisi hukumnya. bukan Ya. Pak Wan revisi kanun Pak Pur. Ketua divisi hukumnya besok ada acara. Oh gitu. Apakah memang dengan permintaan KIP atau memang inisiatif dari kampus? Itu inisiatif dewan. Inisiatif dewan. Ya. Bukan kampus yang menginisiasi. Justru malah kampus Inisiatif dia yang dewan. diundang Apa revisi ini? Berarti draft revisi ini dari dewan. Ya. dari dewan. Nah, inisiatif dewan. Satu dewannya. Kampus justru malah dia sebagai Itu sama halnya dengan rencana draft yang sedang dibahas pengganti Undang-Undang Nomor 7 2017. Itu inisiatif Komisi 2 DPR. DPR. Inisiatif kanun ini apa undang-undang Bukan inisiatif. DPR malah, itu disebut jelas bahwa Komisi 2. Enggak bisa. Nah, itulah. Sebenarnya DPR. DPR. Inisiatifnya ada Itu, dua. itu dibuat itu DPR Komisi 2 DPR. Iya, komisi Sebenarnya dua lembaga. mewakili DPR kan, karena kan itu dibagi ini kan per komisi kan. Itu termasuk kalimat Panoli. Ketua Komisi 2. Jadi ketika dengan revisi libido politik kita untuk menulis tambah kencang lagi. Apa yang direvisi? Ya. Makanya Bagaimana yang Kalau bapak-bapak kan penyelenggara, justru malah lebih mau bapak Iya, bicara makanya- tentang hukum kepemiluan. Justru saya menarik. Daripada dosen hukum nggak semua yang menguasai tentang pemilu Nah. di hukum itu saya Pak Zainal Ya. sama Pak Sofyan itu mengajar. ini 3 orang penting, yang mengajar Pak, pemilu. Pak Kurniawan Sofyan. Beliau nggak muncul Pak Kurniawan. di publik. untuk merevisi kanun pilkada ini. Nah, apa perkembangan yang sedang terjadi hari ini yang kita Aceh belum bicarakan itu. Nah, Apa itu? secara nasional ini sudah diperkenalkan sistem informasi rekapitulasi penghitungan suara. E-voting itu enggak? Bukan e-voting, E-rekap. e-rekap. Rekap. Nah, saya pernah nulis itu di modus dulu. Tapi Ini- udah diingatkan Nah, hari ini. Nah, itu yang harusnya itu terus Disuarakan. disuarakan, artinya didiskusikan supaya apa? Nanti itu diatur oleh kanun kita yang mau direvisi. Jangan sampai nanti Aceh tidak berlaku hal tersebut misalnya. Lalu kemudian menjadi persoalan bisa jadi menjadi wilayah sengketa, ya, baik sengketa di Bawaslu provinsi atau sengketa di Mahkamah Seharusnya Konstitusi. gini, harus ada yang sounding itu untuk rapat besok yang diundang Mestinya, yang undangan tadi harus ada yang Biasanya kan sounding. ada dim dia kan? Hah? Kalau revisi ada dim ya kan? Kalau seharusnya ada harus ada Menarik, di nanti Pak di situ Wan. muncul. Menarik nih revisi. Iya, menarik. Cuman kan Tapi kan kalau- tadi kalau udah lihat daftar pengetahuan- undangannya siapa, kalau pengetahuan nggak tentang diundang maka sistem titipkan informasi aja rekap sounding itu suara sudah itu ada. yang lain. oleh Tip. KIP, komisioner KIP, oleh para akademisi misalnya lalai lupa untuk menyuarakan informasi ini yang harus diatur. Kecuali kita memang tidak mau mengatur, tapi kita harus tahu dulu bahwa sekarang pilkada 2020